Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sehat, semangat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan mengarahkan hati pikiran kita kepada Tuhan untuk beribadah kepadanya pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, pada saat ini kami datang kepadamu, menyerahkan segenap keberadaan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tolonglah ya Tuhan, Engkau memberkati apa yang menjadi niat hati kami untuk beribadah kepadamu. Berkatilah ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Semuanya itu boleh jadi oleh karena kehendak-Mu saja ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan menyambut ibadah ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebaikan Tuhanlah yang mengatur, memimpin segenap kehidupan kita. Yakin dan percayalah bahwa kebaikan-kebaikannya nyata selalu diarahkan kepada setiap kita yang bergantung, berharap, berserah kepadanya. Oleh sebab itu saat ini kita bersama-sama mengakuinya dalam pujian Bapakku yang baik. Kita naikkan pujian ini. Rasakan kasih-Mu, tinggal dekatku setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekatku setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata.
Sungguh kami bersyukur kepadamu untuk segala kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tuhan, biarkanlah ya Tuhan, kasih-Mu yang semakin nyata, yang selalu kami rasakan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, membuat kami untuk mengandalkan Engkau selalu, mengutamakan Engkau selalu di dalam kehidupan sehari demi sehari dan waktu demi waktu. Baik kami yang ada di tempat ini ataupun rekan-rekan kami yang menyaksikan siaran ini via YouTube, Tuhan Engkau memberkati. Terpujilah nama-Mu Bapa. Berfirmanlah, bersabdalah kepada setiap kami, karena kami rindu mendengar, melakukan titah-Mu dalam kehidupan sehari demi sehari. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pujian tadi mengatakan bahwa Bapakku yang baik, Bapakku yang kucinta, Bapakku yang mengasihiku. Pujian ini kiranya boleh menjadi ungkapan, luapan hati setiap pribadi lepas pribadi di antara kita, sehingga kita benar-benar mengidolakan Bapa, sehingga kita benar-benar mengidolakan Bapa di dalam hidup kita waktu demi waktu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menjadikan kita mengidolakannya? Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Apa yang membuat kita termotivasi untuk menikmati satu kasih sayang dan penyertaan yang daripadanya, mengharapkan selalu daripadanya? Biarkanlah itu mengkerangka di dalam pola pikir, pola pandang kita selama kita hidup di dunia ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita harus mengarahkan pola pandang dan pola pikir kita mengidolakan Bapa yang telah mengasihi dan memimpin segenap langkah hidup kita? Karena kita telah merasakan sungguh kasih penyertaannya nyata di dalam hidup kita. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dunia ini menyajikan berbagai macam hal yang membuat semua orang yang hidup di dalam dunia ini untuk menentukan pandangan hidup masing-masing. Baik orang itu percaya kepada Tuhan atau orang itu tidak mempercayai Tuhan, dunia ini menyajikannya sehingga manusia yang hidup di dalamnya, tidak terlepas orang percaya, akan menentukan satu kerangka, cara pandang, cara berpikir sebagai satu pandangan hidup pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Seperti halnya bangsa Indonesia, bangsa yang telah merdeka. Apa yang ditetapkan? Apa yang harus menjadi pandangan hidup bangsa dan masyarakat Indonesia pada umumnya? Maka karena perjuangan yang didapat dan yang diraih oleh bangsa ini adalah karena semua pihak yang memiliki jasa, maka apa yang terjadi? Bangsa Indonesia, masyarakat yang hidup di dalamnya harus memiliki satu kesepakatan tentang pandangan hidup. Apa pandangan hidup bangsa Indonesia? Adalah Pancasila. Maka manakala bangsa Indonesia menetapkan bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup, maka orang-orang yang hidup di dalam bangsa Indonesia ini harus mengarahkan kegerakan demi kegerakan yang mereka lakukan, baik secara pribadi
ataupun secara kelompok, ataupun golongan-golongan yang ada harus berdasarkan pada pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Tidak boleh lepas daripada itu. Orang melawan berbagai macam hal. Orang mau mewujud nyatakan cita-cita, kerinduan, kehendaknya, baik pribadi ataupun kelompok ataupun golongan seperti apapun juga, harus berdasarkan kepada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang telah dirangkum dalam Pancasila. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak boleh ada orang yang melakukan satu kegerakan-gerakan untuk mewujud nyatakan cita-citanya di dalam bangsa Indonesia ini yang tidak berdasar pada pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Tidak boleh. Tidak boleh ada. Maka pemerintah akan mencoba untuk melarangnya dan meredamnya kalau dirasa ada seseorang, sekelompok yang mencoba untuk mewujudkan cita-citanya yang tidak didasari dengan pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Demikian juga di dalam kehidupan masyarakat yang hidup semuanya, maka pribadi lepas pribadi pun juga memiliki satu pandangan hidup, memiliki satu falsafah hidup. Misalnya orang Jawa dikenal dengan istilah mangan orang mangan sing penting kumpul. Mangan ramangan sing penting kumpul. Apapun keadaan yang dialami dalam keluarga besar yang ada, apakah makan sedikit, apakah makan banyak, ataukah apa yang dialami mereka dalam kesedihan ataupun kebahagiaan, falsafah mereka, pandangan hidup mereka, kita semua harus kumpul. Jangan ada yang di kota sana, jangan ada yang tersebar di pulau mana, jangan ada yang tinggal di luar negeri atau yang sangat jauh dari jangkauan keluarga yang ada. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu falsafah yang seringkali dimunculkan dalam kehidupan orang Jawa pada waktu yang lalu, dan mungkin pada saat ini juga masih ada yang mempercayai dan menghidupinya. Namun itu adalah satu falsafah, itu adalah satu pandangan hidup mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, pandangan hidup akan menentukan bagaimana seseorang itu melakukan kegerakan dan mengisi hari-hari dalam hidupnya. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, apa yang harus menjadi pandangan hidup kita? Sebagai pengikut Yesus Kristus, apa yang harus menjadi pandangan hidup kita? Kalau tadi di muka sebagai bangsa, warga bangsa negara Indonesia harus memiliki pandangan hidup Pancasila. Sebagai orang Jawa, tadi dikatakan di muka dalam satu contoh pandangan hidup, mangan ramangan kumpul. Tetapi saat ini saya ingin sampaikan kepada kita sekalian, bagaimana pandangan hidup kita sebagai warga kerajaan Allah, warga kerajaan surga. Bagaimana pandangan hidup kita? Bagaimana cara pandang hidup kita sehingga aktivitas kegiatan, tingkah laku, tutur kata, tindak tanduk untuk mewujudkan berbagai macam cita-cita dan tujuan hidup, apakah secara pribadi, apakah secara keluarga, itu akan terbangun. Apa yang menjadi pandangan hidup kita? Mari kita akan buka Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-44 sampai dengan yang ke-46. Kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Injil Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-44 sampai dengan yang ke-46. Mari kita nikmati kebenaran ini bersama-sama. Judul perumpamaannya 1, 3. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu
Seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada nats ini Yesus ingin menyampaikan kepada pengikut-pengikutnya, kepada orang-orang yang mencoba untuk menggandrunginya, mencoba mengarahkan cara pandang mereka yang dikehendaki oleh Bapa, yang dikehendaki oleh Yesus, supaya mereka memiliki satu cara pandang yang benar di dalam mengisi hari-hari, di dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Jangan sampai orang yang mengidolakan Yesus memiliki satu cara pandang, pola hidup yang berlainan dengan yang dimiliki oleh Yesus. Oleh sebab itu pada bagian ini Yesus ingin menyatakan kepada para pengikutnya bahwa pengikut-pengikutnya harus memahami pandangan hidup Yesus, pandangan hidup pengikut Yesus, pandangan hidup sebagai seorang Kristen. Bagaimana pandangan hidup seorang Kristen? Bagaimana pandangan hidup seorang pengikut Kristus? Orang yang dikasihi oleh Bapa, orang yang katanya mengasihi Bapa, orang yang telah menerima kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana pandangan hidup mereka? Bagaimana perilaku kehidupan mereka dari hari ke hari, dari waktu ke waktu di dalam mengisi hari-hari yang Tuhan anugerahkan kepada setiap pribadi, keluarga, ataupun golongan masyarakat yang ada. Tuhan Yesus ingin menyampaikan bahwa inilah pandangan hidup yang harus ada. Inilah pandangan hidup yang harus nyata dalam setiap kehidupan pengikut-pengikutnya. Perumpamaan itu menyebutkan bahwa ada orang yang menemukan harta terpendam. Satu. Ada orang yang mencari mutiara. Dua. Bagaimana sikap, bagaimana langkah laku yang dilakukan orang yang menemukan, bagaimana langkah laku orang yang mencari mutiara itu diibaratkan sebagai satu kerajaan surga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang menemukan, orang yang mencari, maka pada bagian ini disampaikan, orang ini bukan menemukan karena orang itu diam. Apalagi disebutkan dalam perumpamaan yang kedua, mencari mutiara. Apakah orang yang mencari mutiara hanya tinggal diam, tidak melakukan apa-apa? Tidak. Apakah orang itu menemukan harta terpendam ataukah mencari mutiara, ya, yang memiliki satu kualitas yang luar biasa? Ini adalah dilakukan oleh orang-orang yang melakukan satu usaha, orang-orang yang melakukan satu kegiatan untuk keberhasilan, untuk kesuksesan di dalam kehidupan mereka. Apakah orang itu mencangkul di ladang, ataukah orang itu sebagai seorang pedagang mutiara, melakukan satu usaha, melakukan satu karya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apapun kegiatan, apapun usaha, apapun satu perjuangan yang dilakukan oleh seseorang yang mengidolakan, mengimpikan, mencita-citakan suatu kehidupan yang lebih baik, dan pada suatu saat disebutkan bahwa seseorang itu menemukan di dalam kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki, mewujud nyatakan cita-cita kebahagiaan hidup,
seseorang itu menemukan sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat bernilai, menemukan, dan seorang yang mencari kemudian mendapatkan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, semuanya ini dilakukan oleh orang-orang yang mengupayakan kesejahteraan yang lebih baik, kebahagiaan yang lebih baik, oleh orang-orang yang giat. Dan orang itu menemukan, orang yang mencari mendapatkan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama harus kita pahami, apa kita termasuk orang dalam kategori berupaya untuk meningkatkan, menemukan, menaikkan satu taraf kesejahteraan hidup, kebaikan hidup, kebahagiaan hidup. Apakah kita termasuk orang-orang yang ada di sana? Maka perhatikanlah baik-baik, karena nats ini menyampaikan bahwa ini adalah untuk orang-orang yang berusaha, berupaya, kemudian suatu saat menemukan, suatu saat mendapatkan. Apa kita termasuk orang-orang yang bergumul untuk kesejahteraan, yang bergumul untuk sesuatu yang mendatangkan satu kebaikan dalam kehidupan pribadi, keluarga lepas keluarga, atau kelompok lepas kelompok? Bagian pertama. Kemudian bagian yang kedua, apa yang disampaikan oleh Yesus dalam pengajarannya, sehingga pengikut-pengikutnya bisa melihat pandangan hidup seperti apa yang harus ada dalam kehidupan mereka. Bagian yang berikutnya adalah manakala seseorang menemukan harta terpendam, manakala seseorang mencari satu mutiara yang memiliki satu kualitas terbaik, manakala semuanya itu didapatkan, manakala semuanya itu ditemukan, apa yang dirasakan? Bagian ini disebutkan ada satu sukacita, ada satu kegembiraan yang luar biasa karena sesuatu yang sangat berharga ditemukan, sesuatu yang sangat bernilai didapatkan. Ini ada satu euforia atau luapan kegembiraan yang luar biasa disampaikan, diwujud nyatakan dalam kehidupan orang-orang yang berusaha, orang-orang yang bekerja, orang-orang yang berkarya, mengupayakan kehidupan ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih bagus, ke arah yang lebih bahagia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada sukacita, ada satu kegembiraan yang luar biasa karena menemukan sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai. Ini yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa perihal kerajaan surga adalah perihal tentang orang yang menemukan dalam upaya kerja keras mereka. Dan kerajaan surga itu merupakan sesuatu hal yang berharga, merupakan hal yang sangat bernilai, merupakan satu hal yang sangat berkualitas, sehingga kegembiraan dimunculkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbagai macam hal kegembiraan dilakukan, berbagai macam hal sukacita diwujud nyatakan dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, manakala menemukan sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat bernilai. Sukacita. Mungkin seseorang bisa membuat satu pesta, mungkin seseorang bisa membuat satu kegembiraan yang luar biasa, mengundang sanak famili, tetangga kanan kiri, atau anggota kelompoknya. Aku telah menemukan, aku telah mendapatkan sesuatu yang sangat berharga, aku telah mendapatkan sesuatu yang sangat bernilai, mengumpulkan mereka dalam pesta orang mereka. Itu yang bisa dilakukan, itu yang bisa dikerjakan, itu yang bisa diwujud nyatakan manakala orang menunjukkan satu kegembiraan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Tuhan Yesus menyampaikan kepada pengikut-pengikutnya, kepada murid-muridnya, bahwa tidak hanya sukacita, tidak hanya kegembiraan yang diluapkan dalam kehidupan mereka manakala mereka menemukan sesuatu yang berharga, manakala mereka menemukan sesuatu yang sangat bernilai dalam kehidupan mereka. Tetapi apa yang dilakukan mereka adalah adanya satu respon, adanya satu tindakan nyata untuk menanggapi tentang apa yang ditemukan sebagai sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berharga, dengan cara menjual semua miliknya untuk mendapatkan apa yang dia temukan itu. Semuanya dijual, semuanya dilepaskan untuk memiliki, mendapatkan sesuatu yang berharga. Jadi tidak hanya berhenti untuk aku telah menemukan. Tidak hanya berhenti pada satu pesta, porak, kegembiraan, kemeriahan yang diwujudkan. Tidak hanya sampai di sana, tetapi ada satu tindak nyata. Respon yang dilakukan yaitu menjual semua miliknya hanya untuk mendapatkan semuanya itu. Inilah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada pengikut-pengikutnya yang mencoba untuk berbondong-bondong mengidolakan dirinya. Tuhan Yesus mau pengikutnya memiliki satu pandangan hidup yang benar, manakala mereka mendapatkan kerajaan surga itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai pengikut-pengikut Kristus, sebagai orang-orang Kristen mempercayakan diri kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mendapatkan satu karya nyata tentang kasih Bapa, yang telah merelakan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, menebus dosa, mengangkat, membangkitkan setiap orang yang berdosa yang mempercayai untuk bangkit menikmati kehidupan yang lebih baik lagi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus ingin supaya pengikut-pengikutnya memiliki satu pandangan hidup yang benar. Bagaimana menanggapi perihal kerajaan surga, bagaimana menanggapi perihal kasih Bapa, sehingga pujian yang dinaikkan tentang pengidolaan kepada Bapa tidak hanya keluar dari lidah bibir saja, tidak hanya satu ekspresi hati yang berada dalam satu suasana gembira saja, tidak, tetapi ada satu tindakan-tindakan nyata di dalam kehidupan sehari demi sehari. Apakah harus menjual harta milik? Bukan itu yang dimaksud oleh Yesus. Apakah harus melepaskan semuanya, kemudian menjadi pengikut Yesus dan tidak memiliki harta benda apapun? Apa demikian? Bukan itu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak menghendaki yang demikian ekstrim. Kalau orang mau melakukan itu silakan, tapi bukan itu yang Tuhan maksudkan. Yang Tuhan maksudkan adalah berbagai macam kegerakan-kegerakan dalam kehidupanmu untuk menciptakan, mewujud nyatakan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang sejahtera. Silakan. Namun harus berdasar, harus beralas kepada pemuliaan nama Tuhan Allah kita. Itu yang harus menjadi dasar, itu yang harus menjadi pondasi untuk membangun satu kesejahteraan hidup di dalam warga kerajaan surga. Dasarnya apa? Dasarnya adalah warga kerajaan surga. Dasarnya apa? Dasarnya adalah kerajaan surga. Tuhan yang dipermuliakan,
Tuhan yang diagungkan, Tuhan yang ditinggikan. Bukan kemegahan kita sebagai manusia yang ditonjolkan, bukan keakuan, keegoisan, kemampuan manusiawi kita yang dibangun untuk menegakkan satu kesejahteraan pribadi atau keluarga ataupun golongan, bukan. Tetapi Tuhanlah yang menjadi satu dasar, yang harus dimuliakan, yang harus ditinggikan, dan yang harus diagungkan. Amin. Ini jadi untuk mewujud nyatakan kehidupan yang lebih sejahtera, lebih baik, lebih bahagia. Dasarnya apa? Kita harus memiliki satu pandangan hidup. Kerajaan surga, di mana Tuhan dipermuliakan, Tuhan diagungkan dalam setiap pencapaian cita-cita yang dicanangkan di dalam kehidupan orang yang percaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi silakan Bapak Ibu Saudara melakukan berbagai macam usaha upaya kerja keras seperti apapun juga untuk mewujud nyatakan kesejahteraan. Namun biarkanlah semuanya itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kalau keluarga kita diberkati Tuhan, biarkanlah kemuliaan Tuhan saja yang nampak. Orang lain boleh melihat, oh, orang itu diberkati Tuhan. Orang itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang itu keluarganya adalah keluarga yang mempermuliakan nama Tuhan. Kelompok itu berhasil. Kelompok itu meraih berbagai macam keberhasilan demi keberhasilan, kemenangan demi kemenangan. Oleh karena apa? Bukan kekuatan manusia, bukan kekuatan kelompok-kelompok yang ada, tetapi oleh karena kelompok itu mengandalkan Tuhan, kelompok itu mempermuliakan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang dimaui oleh Tuhan, ini yang dimaui oleh Yesus Kristus. Manakala pribadi pengikut Kristus menjalani hari-hari dalam hidupnya, yaitu memiliki pandangan hidup warga kerajaan surga, di mana Tuhan saja yang dimuliakan, di mana Tuhan saja yang diagungkan. Amin. Ini yang Tuhan mau. Pasca beberapa waktu yang akan datang, yang akan kita peringati bersama-sama, biarkanlah semakin memotivasi kita, mengarahkan kita. Tuhan yang begitu mengasihi kita, Tuhan yang begitu mengangkat, melepaskan kita, membangkitkan kita dari lumpur dosa, menjadikan kita bersemangat mengisi hari-hari dalam hidup kita. Biarkanlah kita boleh kembalikan semuanya itu untuk kemuliaannya. Kalau kita mampu, kalau saya bisa, kalau kelompok kita mampu, kalau kelompok kita berhasil, biarkanlah semua kemuliaan hanya untuk Tuhan saja. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, syukur kami naikkan kepadamu pada saat ini, sehingga kami boleh kembali untuk menempatkan satu pandangan hidup kami seperti yang Tuhan Yesus kehendaki, bahwa di dalam berbagai macam usaha upaya kerja keras kami, Tuhan memberkati, Tuhan menolong, dan Tuhan memampukan kami bangkit dan meraih berbagai macam kemenangan. Biarkanlah semuanya itu kami kembalikan kembali untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Kami tidak mampu berbuat apa-apa. Kami tidak bisa melakukan berbagai macam hal selain daripada perkenanan-Mu saja. Oleh sebab itu, ya Bapa, biarkanlah mulut hati kami yang mempermuliakan-Mu boleh juga
dilanjutkan dengan respon tindakan nyata di mana kami mengarahkan kehidupan kami untuk mempermuliakan nama-Mu di dalam setiap sisi dan aspek hidup yang Tuhan anugerahkan. Terpujilah nama-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang ada di tempat ini ataupun di tempat yang terpisah. Di tempat lain mereka menyaksikan siaran ini. Tuhan, Engkau memberkati. Biarkanlah ya Tuhan, kasih sayang-Mu terus menginspirasi untuk kami mengarahkan pandangan hidup kami memuliakan Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa. Seminggu yang akan kami lewati, kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun biarkanlah berkah campur tangan-Mu kami rindu nanti harapkan selalu melalui doa yang Tuhan ajarkan kepada para murid-Mu yang demikian bunyinya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara dikasih oleh Tuhan, biarkanlah kita boleh membawa menikmati segala berkat anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, nyata memimpin menaungi segenap kehidupan kita dari saat ini hingga Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita sekalian sebagai saleh-salehnya bertemu di awan-awan. Terimalah berkatnya bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu. Salam sehat, salam semangat menyambut Paskah, dan biarkanlah kita boleh selalu mendapatkan, menerapkan pandangan hidup kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati. Salam.